Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, semoga penonton saya semuanya Raja Galba ini diberikan rezeki yang sangat banyak sekali. Amin ya robbal alamin. Oke ya. Nah, ini saya ingin membahas tentang aturan OJK yang mana aturan ini sangat sulit sekali dipatuhi oleh DC-DC pinjol. Oke, semoga karyawan OJK atau bos OJK Bapak Mahendra Siregar ini melihat video ini sehingga bisa menindak para DC-DC atau pinjol-pinjol tersebut. Oke. Nah, aturan mana yang sangat sulit dipatuhi oleh para DC-DC adalah yang di sini. Di bagian penagihan, ini bab penagihan di nomor 3 ini. 3 sampai 7 kalau nggak salah. Oke. Coba kita baca sebentar. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, ya. Dilakukan dengan menghindari penggunaan kata atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, antar golongan, sara, harkat, martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya atau cyberbullying kepada penerima dana, kontak darurat penerima dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya. Nah, ini adalah salah satunya saja yang sangat sulit sekali dipatuhi oleh DC-DC pinjol tersebut, ya. DC-DC pinjol tersebut ini selalu menghina-hina, mengintimidasi, merendahkan para nasabahnya, gitu. Jadi hubungan nasabah dengan para pinjol-pinjol tersebut sebenarnya hanya hubungan bisnis saja, ya. Anda patuh, tetap menganggap Anda adalah sapi perahnya, ya. Anda galbay, mereka menganggap Anda adalah binatang yang harus direndahkan, gitu. Jadi bagi Anda yang masih menganggap bahwa pinjol ini adalah orang baik yang sudah membantu Anda dikala Anda susah, gitu ya, itu segera hilangkan, oke? Karena Anda dan pinjol itu adalah bisnis, ya. Ketika ada salah satu yang tidak jalan, maka putus hubungan akan segera terjadi. Oke, Anda dan pinjol bukanlah keluarga, ya. Ketika Anda galbay, jangan pernah dengarkan orang-orang di sekitar Anda, ya. Ketika Anda galbay, jangan pernah mendengarkan nasihat-nasihat yang ditujukan kepada Anda dari orang-orang terdekat Anda itu, ya. Jangan pernah didengarkan. Kenapa, Bang? Ya, kenapa jangan pernah mendengarkan, gitu ya? Karena orang yang galbay itu sedang rapuh secara mental dan fisiknya, ya. Mental dan fisiknya itu sedang rapuh, gitu ya. Dari segi fisik sering beli Promax, beli Oskadon karena mungkin pusing dan perutnya sakit karena asam lambung naik, gitu ya, karena memikirkan tagihan-tagihan pinjol, gitu ya. Nah, secara mental, ya, orang yang galbay itu seperti pohon tua yang mau roboh, yang mau roboh, gitu ya. Anda tahu pohon tua yang mau roboh, gitu ya. Tinggal diplototin, ya, gitu. Itu tumbang pohon itu. Ya, nggak usah ditebang lagi, plototin aja. Nanti juga tumbang sendiri, ya. Itu seperti itu. Ya. Maksudnya adalah jangan sampai keyakinan Anda untuk lepas dari jeratan pinjol itu gagal karena opini-opini orang terdekat Anda yang tidak pernah tahu tentang kehidupan, tentang apa yang sudah Anda lalui. Ya, mereka tidak pernah tahu dan nggak mau tahu. Oke, ya. Kalau mereka tidak tahu dan juga nggak mau tahu, maka Anda pun perlu tidak mau tahu juga untuk menyelesaikan jeratan pinjol ini. Anda tutup kuping, saya tidak mau tahu. Anda mau ngomong apa, ya. Walaupun Anda lebih tua daripada saya tidak mau tahu. Ya, oke. Kita lanjut, ya. Galbay pinjol adalah hal yang paling benar untuk Anda lepas dari semua hutang-hutang Anda. Kenapa kok bisa? Karena Anda tidak bisa pinjam-pinjam lagi. Sudah stop di situ. Ya, karena data Anda masuk slik OJK, masuk API, terserah. Ya, pokoknya Anda tidak bisa hutang-hutang lagi. Oke. Sejarahnya, ya, Thomas Alva Edison menemukan lampu pada tahun 1879. Oke. Sejarahnya pesawat ditemukan pada tahun 1903. Sejarahnya mobil ditemukan pada tahun 1769. Oke. Sejarahnya orang yang melunasi pinjolnya akan minjol lagi. Ya, tidak akan pernah selesai. Ya, dari masukan-masukan orang terdekat Anda, selesaikan, bayarkan, bayar, ya. Orang yang sudah melunasi pinjolnya akan minjol lagi.
Ya, tidak akan pernah selesai sampai Anda pada titik puncak keputusasaan untuk melunasi pinjol Anda karena tidak ada lagi uang sehingga kepanikan muncul. Ya, sampai Anda mulai pinjam ke teman Anda, ya, ke saudara Anda dengan janji, ya, bulan depan akan dibayar, begitu. Ya, sampai Anda berpikir bahwa kredit usaha rakyat di BRI itu bisa menutupi hutang-hutang pinjol Anda. Ya. Sampai Anda berpikir bahwa gadai BPKB motor, gadai BPKB mobil di leasing, gadai emas di pegadaian bisa menutupi hutang pinjol Anda. Yang pada akhirnya semua pinjol menutup akses pinjaman kepada Anda. Ya. Dan hutang Anda semakin besar karena KUR itu 50 juta. Hutang BPKB angsurannya sebulan 700.000. Ya, kalau tidak disetor ditarik motornya. Ya, uang tersebut tidak pernah jadi apa-apa. Ya, anehnya uang itu tidak pernah jadi apa-apa. Ya, jika sudah seperti itu, ya, ketika Anda sudah terpuruk seperti itu, ya, orang-orang terdekat Anda, ya, tidak bisa memberikan solusi. Ya, paling hanya, ya makanya. Ya, makanya itu salah lu minjol gitu, ya kan? Padahal ya yang nyuruh lunasin ya mereka itu, ya karena mereka tidak mengerti, ya loh kok melunasi salah bisa ya seperti itu ya, ini dunia ini udah kebalik gitu ya kan, makanya seperti itu orang-orang terdekat Anda ketika Anda sudah terpuruk ya tidak bisa memberikan solusi. Orang-orang terdekat Anda itu tidak mau membantu Anda. Ya. Orang itu asal bicara yang menyakiti hati Anda. Nah, Anda semakin depresi, menganggap dunia ini tidak adil, ya, sampai Anda berpikir seenaknya untuk menyudahi semuanya dengan cara yang dilarang. Nah, itulah alasan ketika Anda galbay, jangan pernah mendengarkan orang di sekitar Anda. Ya, itu sangat bahaya sekali. Ya. Atau yang simpelnya seperti inilah ya, Anda galbay. Lalu orang rumah tahu gitu ya. Mereka terus-terusan bilang kepada lunasi gitu ya. Anda mau dari mana lagi gitu lunasin? Gitu kan ya. Sampai Anda jual-jual ini, jual-jual itu, gade-gade BPKB sampai Anda tidak punya apapun, pinjol menutup akses Anda. Ya, hutang makin banyak. Ya kan? Orang terdekat Anda apa mau bantu? Tidak. Ya, tidak ada. Tidak mau. Ya, tidak mau terus-terusan ini bayar KUR BRI 1 juta. Lagi di leasingnya 800.000, 1.800.000 per bulan. Belum yang itunya, BPKB yang satunya, yang kedua, emas di pegadaian. Ya. Mungkin sekali 2 kali oke. Kalau sudah 3 kali nggak bisa. Seperti itu. Ya. Makanya ketika Anda galbay, ya, jangan pernah dengarkan orang di sekitar Anda. Oke, ya. Karena mereka tidak tahu dan tidak mau tahu. Sudah saatnya, ya, sudah saatnya Anda hidup dengan prinsip Anda sendiri. Oke. Sudah saatnya Anda memegang kemudi di kehidupan Anda sendiri, ya. Sudah saatnya Anda berhenti mengkhawatirkan omongan orang lain yang tidak mengerti apa-apa tentang kehidupan Anda. Oke. Anda mau menghapus semua aplikasi pinjol Anda, hapus. Oke. Anda mau ganti nomor, ya, ganti. Oke. Anda mau galbaikan. Ya. Anda mau keluar dari grup Telegram, grup Facebook Raja Galbay karena banyak pendatang baru yang ketakutan dan bisa meruntuhkan keberanian Anda keluar sekarang juga. Ya. Saya nggak mau lagi lihat Raja Galbay, unsubscribe. Gitu. Kalau orang yang ya sudah memegang sendiri kendali pada kehidupannya, ngapain lihat-lihat Raja Galbay isinya gitu-gitu aja, ngapain lihat youtuber pinjolan isinya gitu-gitu aja, thumbnailnya menakutkan aja, ya, padahal tidak akan terjadi apa-apa. Sudah dibilang berapa kali ya, pinjol itu tidak bisa dipenjara, ya, gitu kan, resiko ini resiko itu, apa itu, ya kan, seperti itu kan, ya. Saya
bodoh amat. Mulai sekarang Anda itu bodoh amat sama Raja Galba itu, saya unsubscribe sekarang aja gitu ya. Nggak apa-apa, silakan. Ya, gitu kan. Bodoh amat sama YouTuber-YouTuber pinjol yang sudah memberi masukan gitu kan ya. Cukup gitu ya. Cukup, saya sudah mengerti. Gitu. Saya sudah lihat-lihat video, saya sudah mengerti. Melihat video Anda telah memberikan saya inspirasi. Ya, saya ucapkan terima kasih. Oke, saya sudahi, saya galbaikan semua. Oke, sekarang saatnya saya cari uang dan mengejar impian saya yang sudah tertinggal itu. Gitu ya. Oke, inilah waktu yang tepat untuk menjadi orang yang memegang kendali di kehidupan Anda sendiri. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya.